Salam, selamat pagi saudara-saudara yang baik hati. Marilah kita mendengarkan renungan pagi hari ini. Sebelum kita beraktivitas, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami hingga pagi hari ini. Tuhan bangunkan kami dengan penuh sukacita dengan napas kehidupan baru. Kami akan melakukan aktivitas kami Tuhan hari ini. Sebelumnya kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Untuk itu berkati acara kami ini dari awal hingga akhirnya. Terpujilah Engkau Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, renungan buat kita, renungan harian pada pagi hari ini, yaitu hari Sabtu, tanggal 30 Agustus 2025. Natsnya diambil dari Yesaya pasal 8 ayat 17. Demikian bunyinya. Oke. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Dalam bahasa Batak dikatakan demikian. Yesaya 8 ayat 17 dalam bahasa Batak. Alai yang goahu merpakirimun tu jahubado naung manamunihon bohina maradopon pinopar nesi Jakob. Jala uhalumuton ibana. Demikian firman Tuhan. Allah, topiknya kita buat adalah Allah tidak akan meninggalkan kita umat manusia. Sangat mudah rasanya menyembah Tuhan ketika segala sesuatunya baik-baik saja dalam kehidupan kita. Tuhan bila memberikan makanan berkecukupan, memberikan teman-teman yang baik, memberikan keluarga yang penuh sukacita, memberikan kesehatan, dan semuanya yang menyenangkan. Tetapi faktanya dalam kehidupan tidak demikian, tidak selalu menyenangkan. Lalu, bagaimana kita menyembah Tuhan ketika Tuhan terasa sangat jauh, bagaikan jutaan kilometer jauhnya dari kita, sehingga seakan-akan permohonan kita tidak didengarnya. Ada beberapa tingkatan perasaan yang dalam penyembahan yang kita lakukan. Bagaimana ketika kita memuji Tuhan tetapi hati kita terluka? Bagaimana rasanya bersyukur dalam percobaan, adanya pencobaan? Dan bagaimana kita bisa percaya dengan adanya godaan-godaan. Dan bagaimana kita berserah diri, tapi keadaan kita menderita. Dan mengasihi Dia, walaupun Dia jauh jaraknya dari kita. Perasaan kita seperti itu. Ini ada penulis yang mengatakan yang namanya si Philip Yancey, mencatat, setiap hubungan itu ada perasaan mempunyai masa yang dekat, dan ada masa yang jauh. Tidak selalu dekat, tetapi kadang kalanya ada hubungan itu sangat jauh. Begitu juga halnya hubungan kita kepada Tuhan. Lihat kisah Raja Daud. Meski Allah menyebutnya seorang yang berkenan di hatinya, Daud terkadang mengeluh tentang keadaan dia hubungannya kepada Allah. Hal ini terlihat di dalam Mazmur pasal 10 ayat 1. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan. Dan di Mazmur pasal 22 ayat 1 juga. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Di Mazmur pasal 43 ayat 2 juga mengatakan, mengapa engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh-musuh? Tentu Allah tidak meninggalkan Daud dan tidak akan pernah juga meninggalkan kita, sebab Dia telah berjanji berulang kali kepada kita. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkanmu
engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani pasal 13 ayat 5. Mari kita sejenak merenung, berkontemplasi, merenungkan ini. Apa langkah-langkah mudah yang dapat kita ambil untuk membantu kita dapat beribadah kepada Tuhan, bahkan ketika kita sedang terluka atau dalam masalah-masalah sulit. Menurut kita, apa yang mungkin Tuhan inginkan dari kita? Mari kita pelajari di dalam kehidupan ini. Apa janji-janji Tuhan yang dapat memberi kita pengharapan dan dorongan untuk percaya kepada Dia. Di hari-hari ini, banyak orang dihantui oleh ketakutan. Celakanya, mereka bukannya takut kepada Tuhan, tetapi takut kepada perkara-perkara yang ada di dunia ini. Orang yang berkelimpahan hartanya secara materi, takut kehilangan hartanya. Ketika suaminya sering pulang terlambat, istrinya sering ketakutan kalau suaminya itu berselingkuh. Seorang gadis juga yang sedang menginjakkan usia dewasa merasa takut kalau dia tidak mendapatkan jodoh. Bisa dikatakan bahwa ketakutan acap kali timbul dalam diri setiap orang. Hal yang terbesar lagi yang sering ditakutkan orang adalah masa depannya, hari esoknya, bagaimana nantinya. Orang percaya sesungguhnya tidak perlu takut akan masa depan, sebab semua ada dalam jaminan Tuhan. Lihat Yeremia pasal 29 ayat 11 dikatakan, "Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Masa depan dan harapan bagi orang yang percaya itu sungguh-sungguh ada dan tidak pernah hilang. Itu ada dikatakan di Amsal pasal 23 ayat 18. Tuhan berjanji menyertai kita sampai kepada kesudahan. Bahkan sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku mengendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Masih kita ingat itu seperti di lagu itu, yaitu Yesaya pasal 46 ayat 4. Hal-hal lain yang menakutkan manusia adalah soal tentang kematian. Namun kematian bagi orang yang ada di dalam Kristus hanyalah sebuah perpindahan tempat saja. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Itu di 2 Korintus pasal 5 ayat 1. Karena Rasul Paulus berkata, "Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Filipi pasal 1 ayat 21. Artinya kematian bukanlah hal yang menakutkan bagi orang-orang yang percaya. Alkitab memperingatkan agar kita hanya takut akan Tuhan dan gemetar di hadapannya. Wujud kita takut akan Tuhan adalah ketika kita hidup taat melakukannya, firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita takut dengan jangan takut kita dengan perkara-perkara panah, tapi takutlah akan Tuhan. Kita lihat contoh sabun sering kita pakai sebagai alat pembersih, karena kita percaya sabun itu dapat membersihkannya. Karena dari pengalaman kita menunjukkan sabun bisa membersihkan tangan kita yang kotor. Sekarang bagaimana iman kita? Iman percaya kita. Iman berawal dari pengetahuan, keyakinan, pengalaman bahwa iman kita menjadi jaminan dari apa yang kita percayai. Mari kita mendorong diri untuk sungguh-sungguh beriman, percaya kepada Tuhan. Bukan hanya percaya kepada sabun, tapi percaya kepada Tuhan. Percaya Ia akan memberikan jawaban atas apa yang kita imani. Tidakkah banyak pengalaman iman kita yang telah kita lalui, yang menjadi jaminan kita untuk terus-menerus percaya kepada Dia.
Tuhan tidak pernah ingkar janji, asalkan apa yang kita imani sesuai dengan kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan selalu Tuhan mendampingi kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami sering takut akan masa depan kami, padahal Engkau berjanji menyertai kami sampai pada kesudahan zaman. Tuhan, kuatkan kami agar kami selalu percaya akan masa depan kami. Amin. Mari kita sama-sama berdoa-doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih anugerah dari Yesus Kristus, dan kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, yang menyertai kita dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Horas.